Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh yang kula hormati, Ketua Takmir Masjid Al-Hilal serta jamaahnya yang kula hormati, Bapak Ibu dari sedaya ingkang hadir di majelis. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah berikan kita taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul berwajah dalam rangka thalabul ilmi, sinau bareng dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin ingkang kula hormati, kami di sini ngaji bareng yang akan dibaca itu kitab Tauhid fi Adlatil Fathul Ghoyah wa Takrib. Jadi kita fikih kemarin kan akhlak, sekarang kita ganti kitab takrib, yaitu kitab fikih. Kitab fikih ini pengarangnya adalah Syekh Dr. Mustafa Tibiho, lahir di Syria, Timur Tengah. Isinya menjelaskan tentang fikih, dasar-dasar fikih yang mana ada dalil hadis dan Al-Qur'annya. Kita langsung saja yang kita bahas, yaitu tentang wudu. Mungkin bapak-bapak ibu sudah dengar ya bahas tentang wudu pas pengajian rutin Jumat malam Sabtu ya, bahas fikih. Sekarang fikih, mungkin kemarin juga sudah dibahas tentang fikih, tapi nggak apa-apa, supaya kita tidak lupa dan semoga kita bisa melaksanakannya dengan sempurna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa hadirin khususan Syekh Muhammad kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, utawi iki iku ana fasal suci. Wa faraidul wudu'i, utawi pira-pira fardhu wudu iku sittatu asya'a, ana 6 pira-pira suci. Jadi fardhunya wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama
pertama an-niyatu niat inda ghusl wajhi nalikane basuh wajah. Yang pertama adalah membasuh wajah. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Jadi niat itu barengan ketika membasuh wajah. Misalkan nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lailana, itu ketika membasuh wajah. Nah, tapi kadang ketika kita mendidik anak-anak biasanya kan niat dulu baru basuh wajah. Tapi sebenarnya ketika niat itu adalah pas barengan membasuh wajah. Wa ghusl wajhi lan basuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi membasuh wajah itu adalah mulai dari rambut, kemudian sampingnya telinga, terus bawahnya sampai. Nah ini harus betul-betul basah, jangan sampai ketinggalan. Wa ghusl yadaini lan membasuh kedua tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring siku karo. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, sampai siku ini. Sampai siku ini. Kemudian wa masqul ba'di ra'si lan musab sebagian rambut. Mengusap sebagian rambut, jadi cukup diusap. Misalkan tangan diteresi kemudian diusap. Itu mengusap. Beda mengusap dengan basuh. Kalau basuh itu airnya mengalir, tapi kalau mengusap cukup dilap atau tangan terlesi kemudian dilap. Itu mengusap. Wa ghusl rijlain dan basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring polok mata kaki. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki, di atas mata kaki. Nah, kadang sampai lutut boleh Bapak. Atau ketika mengusap rambut diterusi KB misalkan, itu betul nopo. Malah bagus kalau terus KB seger. Kemudian basuh sikil, basuh kaki itu juga di atas sampai mata kaki. Wa tartibu lan urut alama yang atas barang dagang namu kang nutur sapa ingsun ima. Dan yang terakhir nomor 6 adalah urut mulai niat basuh wajah, basuh tangan, ngusap sebagian rambut dan basuh kaki. Nah itu urut, gak boleh apa istilahnya? Misalkan marinya basuh kaki, kemudian wajah, itu jenis gak urut, itu gak boleh, harus urut. Dan misalkan berumur itu termasuk benda, itu termasuk sunnah, tidak wajib. Jadi yang wajib itu ada 6. Wa sunnanuhu lan utawi kira-kira sunane wudu iku asyaratun ana 10. Iku asyaratu asya'a ana 10 kira-kira suci-suci. Adapun sunnahnya wudu itu jumlahnya ada 10. Kalau yang tadi itu fardunya wudu yang harus dilaksanakan ketika wudu itu ada 6. Tapi kalau ini adalah sunnahnya wudu ada 10. Rupanya atas niatu siji mojo bismillah. Sabar wudu mojo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ghusl kafain ilan basuh efek loro qabla idkhalihima sadurunge ing dalem sadurunge mlebuaken kafaini. Sunnah yang kedua adalah membasuh telapak tangan sebelum memasukkan ke apa itu jadi ya, atau kalau sekarang itu kerana dibersih tangan dicuci dulu. Qabla itu 3 ing dalam sadurunge mlebuaken kafaini al-ina'i wadah. Kalau dulu kan
pakai wadah atau jadi kalau sekarang jarang, rata-rata pakai keran. Jadi tangannya dicuci dulu, kemudian baru mulai wudhu. Wal madatulan ketemu atau berkumur. Nah, berkumur itu juga termasuk sunnah, bukan wajib. Nah, kalau bulan puasa seperti ini, mau sholat asar boleh nggak berkumur? Nah, ya. Kalau mengkhawatirkan nanti masuk ke dalam air nanti masuk ke dalam perut, ya malah nggak usah berkumur. Wal istinsyakulan ngesep banyu ke dalam irung, di airnya di sedot, nah kemudian dipakai lagi, itu sunnah. Wa mas'u jamir ro'silan musab sebagian rambut, jadi rambutnya diusap di kabeh, itu juga sunnah. Wa mas'ul udunaini lan musab kuping loro. Nah, kuping loro juga telinga diusap, itu termasuk sunnah. Jadi misalkan tidak usah telinga ketika wudhu, tetap usah. Nah, karena ini sunnah. Dohirima ing dalam jabone udune ini wabat nihima dan jerone udune ini dimain kalawan banyu jadi dengan anyar. Jadi ketika basuh atau ngusap telinga, itu tangannya pertama yang di dalam dan di luar itu bersamaan, jadi harus dibersihkan semua. Itu sunnah, masuk dari dalam dan luar telinga. Kemudian watah lilul yati lan nyelani jenggot alkitati kang kental. Bapak-bapak sing jenggotnya kental, nah biasanya wong Arab, wong Timur Tengah itu kan jenggotnya kan kental gitu. Nah itu biasanya dibersihkan. Rata-rata orang Jawa atau Indonesia itu kan jarang punya rambut jenggotnya kental. Boleh rambut jenggotnya dirambutkan. Rata-rata orang Timur Tengah atau orang Arab itu kan jenggotnya kental. Nah itu disunahkan untuk disela-selani. Kemudian watah lilu asobiyan yadaini lan nyelani piro-piro biji tangan loro. Warni selain dan sikil loro. Kemudian ketika wudhu membasuh tangan, itu tangannya di sela-selani ya. Itu di sela-selani baik tangan maupun kaki. Itu termasuk sunnah. Wata bedimul yumna dan disiapkan anggota tangan al yusro ngariakan ing atase anggota kiwa, mendahulukan anggota kanan kemudian baru yang kiri. Contoh misalkan membasuh tangan, itu diutamakan yang kanan dulu, kemudian yang kiri, baik tangan maupun kaki. Wataharatum lan basuh talatan kawan telu, talatan kawan telu. Selanjutnya disunahkan wudhu yaitu 3 kali, basuhnya 3 kali. Misalkan wajah 3 kali, kemudian tangan sebanyak 3 kali, itu sunnah. Wal muwalatulan nuri terus menerus, itu juga sunnah. Dan misalkan tidak terus, contoh misalkan basuh wajahnya di masjid, kemudian basuh tangannya di Gang Sinta, basuh musab rambutnya di musola apa gitu nih, Baitul Ma'mur, itu boleh apa tidak? Kalau seperti itu tempatnya berpisah-pisah. Kalau selama
tidak kering, maksudnya pas di sini kemudian bawa ke sana ke kita masih basah itu boleh. Tapi kalau kering maka nggak sah, seperti itu. Jadi ketika basuh, ketika wudhu itu walaupun tempatnya berpisah itu boleh selama di tempat awal itu tidak kering, masih berkeadaan basah. Tapi kan nggak mungkin ya, mesti kok kering angin melampau. Jadi ya harus di tempat itu, nggak usah bisa-bisa. Dan disunahkan terus menerus. Kalau bisa-bisa kan tidak disunahkan. Itu sunnahnya wudhu dan fardunya wudhu. Kemudian sekarang sholat tambah wudhu, kemudian sholat. Nah, ketika wudhu itu ikut mazhab Imam Syafi'i, maka sholatnya juga harus ikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, rata-rata kalau di orang haji atau orang umroh itu kan karena tempatnya campur buatan kalau haji kan putra putri ya, kadang nempel atau bersentuhan sama putra putri. Kok kenapa nggak batal? Karena mereka mazhabnya bukan mazhab Imam Syafi'i. Jadi mulai dari wudhu sampai sholatnya. Kalau kita yang mazhab Syafi'i mulai wudhu ya satu paket ya, sholatnya wudhunya dan juga sholatnya harus madhabnya sama. Kalau kita mau haji, jadi madhabnya pindah ke Imam Maliki kan, karena setelahnya tidak batal. Berarti wudhunya juga mengikuti madhab Imam Maliki. Faslun ay hadza faslun utawi iki fasal sewiji. Wa arkan sholati utawi pira-pira rukune sholat iku tamaniyata asyara en 18 apa rukunan rukune. Jadi rukunnya sholat itu jumlahnya ada 18. Yang pertama adalah an-niyatun niyat. Yang pertama niat. Wal qiyam lan ngadeg mal qudrati sertane kuwasa. Selanjutnya rukunnya sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu atau lagi sakit maka boleh dengan duduk. Kalau duduk tidak bisa boleh dengan berbaring. Kalau berbaring tidak bisa boleh isyarat. Kalau isyarat tidak bisa, nah disolati. Itulah saking wajibnya sholat, sampai orang kerja sholat ya disolati. Wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, takbiratul ihram itu harus bersuara, harus minimal terdengar telinga sendiri. Jangan sampai tangan itu enggak tapi tidak bersuara. Nah itu harus, karena takbiratul ihram termasuk rukunnya sholat. Ya kadang kebalik, tangan itu enggak Allahu Akbar tapi tidak mengucap atau dalam hati, boleh enggak? Nah, menurut kitab ini harus bersuara minimal terdengar telinganya sendiri. Karena kita nyusu-nyusu malah terus masuk ini, harus bersuara. Wa qiraatul Fatihati lan maca Fatihah. Nah, maca Fatihah juga termasuk rukunnya sholat. Dan yang jadi makmum, nah ikut imam. Dan misalkan nggak mengikuti, ya bisa oleh-oleh karena tidak imam. Wa
Wa bismillahirrahmanirrahim lan maca bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayat minha saking Fatihah. Nah di sini bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Fatihah. Berarti apa? Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini termasuk wajib ya kalau menurut kita Al-Qur'an. Wa ruku lan ruku wa tumaninatu lan tumanina. Yang selanjutnya adalah ruku. Ruku itu adalah termasuk rukun. Wa tumaninatu lan tumanina fihi dalam ruku. Kemudian di dalam ruku itu harus ada tumaninahnya. Tumanina itu anteng, mandek dulu. Kemudian itu namanya tumanina. Jangan sampai tidak ada tumaninahnya karena itu termasuk bagian dari fardunya atau rukunnya sholat. Waruful tangi wal iktidal lan iktidal. Mari ruku kemudian berdiri atau iktidal ngadeg. Itu termasuk rukun. Wa tumaninatu lan tumanina fihi dalam iktidal. Nah, ketika iktidal juga harus ada jedahnya, harus ada berdiam sejenak. Wa sujud lan sujud wa tumaninatu lan tumanina fihi dalam sujud. Kemudian sujud disertai tumanina. Anteng. Nah, saya tanyanya kalau tarawih dulu. Ada di daerah sebagian kan sholatnya cowok itu maknanya biar. Nah itu mungkin juga punya alasan sendiri. Kita husnuzonnya seperti itu. Wasujud wal julusulan nunggu bainas sajadataini ing dalam antara sujud loro. Wa tumaninatu lan tumanina fihi ing dalam julus. Kemudian selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Nah, sujud kan terus duduk. Nah itu termasuk rukunnya sholat. Nah, ketika duduk juga dibagi tumanina atau berdiam sejenak. Minimal jedahnya itu kalau kita baca tasbih. Wal julusulan nunggu al-akhir kang akhir. Wa tasyahudu lan tasyahud fihi ing dalam julus. Kemudian duduk atau tahiyat akhir itu juga termasuk rukunnya sholat. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tahiyat. Jadi dalam tahiyat itu ada membaca sholawat, itu termasuk rukunnya sholat. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu billah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma itu masuk rukun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Kemudian wa taslimatulan maca salam al-ula kang awal. Wa niyatulan niyat al-khuruju dan metu minas sholati saking sholat. Selanjutnya rukunnya sholat adalah membaca salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang rukun. Yang kedua itu sunnah. Jadi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu sunnah. Nah yang kedua tanpa baca salam pun tetap sah. Nah seperti itu. Misalkan mari tahiyat fil alamina innaka hamidum majid.
Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita buang angin atau kentut. Nah, kita nggak usah teruskan salam yang kedua, itu sudah sah. Tapi kita salam Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kentut, kita lanjutkan salam yang kedua, itu salatnya batal. Nah, karena itu di dalam sholat. Tapi kalau kita salam pertama selesai Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita kentut, gak usah dilanjutkan salam yang kedua, itu salatnya sah karena sudah selesai sholatnya. Watartibul arkanilan urut biro-biro rukun alamai ngasih barang karena hukam wis nutur sapa ingsun iman. Selanjutnya adalah urut di marinia, kemudian takbir ihram dan sebagainya itu harus urut, tidak boleh ya tidak urut ya, harus urut sama seperti wudhu, harus urut, tidak boleh mari was wajah, kemudian kaki, tangan, semuanya tidak boleh. Begitu juga sholat itu juga harus urut seperti itu. Selanjutnya wa sunnah muhalat utawi biro-biro sunnah sholat qabla dukhuli dalam sadurunge mlebu fiha ing dalam sholat syai'ani rong suwiji atau rong perkara. Wa sunnah haram tawi sunai sholat iku syai'ani rong perkara. Rupane al-adanu siji adzan wal iqamatu lan qomat. Jadi sunnah sebelum sholat itu ada dua macam, yaitu adzan dan qomat. Dan yang ujian termasuk sunnah wajib. Nah, mungkin itu dasarnya orang apa? Tidak usah ujian mungkin ya. Di dalam kitab Fathul Qorib itu yang disunahkan adalah adzan dan qomat. Ujian juga sebenarnya kan membaca sholawat, termasuk disunahkannya adalah baca sholawatnya itu, bukan karena sebelum sholat. Kalau menurut kitab tadi wa ba'da dukhuli lan ing dalam sawise mlebu fiha ing dalam salat iku syai'ani rong perkara. Rupane at-tasyahhudul awalu tasyahhud awal. Nah, ketika masuk salat itu disunahkan dua perkara, dua macam. Wal qunut lan qunut. Kunut juga termasuk sunnah fisubahi dalam subuh. Wafil witri lagi dalam witri fil nisfi dalam separuh asani kang nomor 2 fi syahr Ramadan dalam bulan Ramadan. Jadi kunut di akhir separuh bulan Ramadan itu termasuk sunnah. Baik sunnah subuh maupun kunut witir akhir separuh bulan Ramadan. Selanjutnya, sekarang yang membatalkan sholat. Faslun utawi iku napa suci walladzi utawi perkara ya betul kang batalaken apa alladzi as-sholata ing sholat iku ihda asyara panasolas apane syai'an suci. Perkara yang bisa membatalkan sholat itu jumlahnya ada 11. Nah, apa saja yang bisa membatalkan sholat?
dipanggil bilang dalut atau singkatan nun, nah itu juga termasuk batal walaupun satu huruf. Wal amalu lan obah al-katiru kang akeh, jadi bergerak secara terus-menerus juga termasuk membatalkan sholat, apalagi kalau guyon. Nah biasanya kalau anak-anak ya guyon, nah, bisa dikandani bahwa itu adalah termasuk membatalkan sholat. Wal hadas lan hadas wa hududun najasati lan anyar ketuanin najis. Nah, ketika mau sholat, nah kok mentut baik hadas kecil maupun hadas besar, itu juga termasuk membatalkan sholat. Wal inkisyafulan, misalkan mari sholat kemudian kena kotoran, nah itu juga termasuk batal ya. Wal inkishaful aurat dan kebukaannya aurat. Mari sholat lah kok sholat nang lapangan anginnya gobes sarungnya munggah misalnya, ya langsung seketika itu tidak apa-apa, tapi ini dijamno itu batal. Tapi kalau refleks langsung ditutup, insya Allah tidak batal. Tapi kalau dibiarkan, batal. Tapi ini misalkan sholatnya di panggung, kemudian diinjek ke visor, ketok awalnya batal atau tidak? Nah itu tidak batal. Ya karena apa? Termasuk itu menutup aurat. Kalau dari bawah ya tidak batal. Dan misalkan tembus pandang, ya pakai aurat tapi bening, pakaian bening kayak plastik, oleh enggak, nah tetap tidak sah sholatnya. Dan sholat nggak pakai baju, tapi non kamar pautan, itu kan nggak kelihatan, sama tidak, seperti itu. Nah sholatnya tidak sah, harus menutup aurat, walaupun di tempat yang sepi kemudian gelap, kita sendiri tidak bisa melihatnya, itu juga tidak sah. Watabirunya tilang awaliyat wastidiyarun kiblat tilang ukur kiblat. Sholat kok madhabe ngetan, malulah terus ngetan maksudnya, nah itu gak boleh. Tapi memang gak tahu kiblatnya ya susah. Nah, kalau memang gak tahu ya Allah susah. Wal aklu wasyurbu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab Tadhib ini bisa bermanfaat dan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Amin. Amin. Kalau akhiri, mohon maaf sebesarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim wa mu'afatihim linafilahi Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim wa mu'afatihim
wa